kita berharap ke depan pelaksanaan pemilihan umum, pelaksanaan pilpres bisa dilaksanakan dengan negara mengambil posisi netral. Kenapa ini penting? Supaya hasil pemilu, hasil pemilihan presiden mencerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan mencerminkan aspirasi pemegang kekuasaan. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod bonus KS bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Seperti mana yang kita sebut dalam episod yang terakhir untuk tahun 2024, oleh kerana kita tidak akan ke udara dengan episod baru sehingga awal bulan Januari, untuk mengubati kerinduan pendengar dan juga penonton setia Keluar Sekejap, Syaril dan saya telah membuat keputusan untuk merakam satu episod bonus, terutamanya untuk hidangan telinga anda semua pada waktu cuti hujung bulan. Dan untuk episod kali ini, kita ada satu segmen yang istimewa, iaitu wawancara ataupun interview yang telah pun dibuat oleh Syaril bersama dengan mantan ataupun bekas Gubernur Jakarta yang juga pernah menjadi calon Presiden Republik Indonesia, iaitu Saudara Anies Baswedan, yang kita akan tayangkan di hujung episod kali ini. Tapi sebelum itu, kita akan membuat beberapa ramalan tentang apa yang kita boleh expect di pentas dunia untuk tahun 2025. Syaril, mungkin nak mula dengan pilihan anda sebagai perkembangan penting yang perlu kita anticipate untuk tahun 2025. Mungkin sebelum 2025 KJ, kalau boleh sedikit saya ulas tentang 2024. Banyak benda sebenarnya yang berlaku kan 2024, sama ada genocide di Gaza yang berterusan, sama ada, dan juga berita-berita berkait dengan genocide tersebut, di mana kepimpinan Hamas, kepimpinan Hezbollah telah pun banyak terkorban daripada serangan Israel. So bukan konflik tapi genocide itu, dan dinamika di situ telah banyak berubah 2024. Pada masa yang sama, kita melihat bagaimana komuniti antarabangsa, sekurang-kurangnya sebahagian daripada komuniti antarabangsa, menyokong apa yang dibuat oleh Afrika Selatan, memfailkan kes genocide terhadap Israel di Mahkamah Antarabangsa, dan sudah mula muncul satu coalition negara-negara antarabangsa yang melihat apa yang berlaku ataupun apa yang dibuat oleh Israel itu sebagai melampau, yang kita dah lama tahu, tetapi akhirnya ada sedikit momentum selain daripada negara-negara yang lazim dalam hal ini. Tapi kalau saya pilih 2024, berita yang paling kukuh sekali ialah, ataupun yang paling berkesan, ada konsekuens, ialah keputusan pilihan raya Amerika Syarikat. Saya fikir walaupun Amerika Syarikat bukan lagi satu empire seperti mana yang mungkin sebelum-sebelum ini, sudah ada contestation yang besar daripada China dan sebagainya, tapi apa yang berlaku di Amerika Syarikat masih lagi ada konsekuens yang besar. Dan kemenangan Donald Trump pada November tahun ini, tahun 2024, saya fikir satu penzahiran kepada politik yang sudah pun banyak berbeza daripada sebelum-sebelum ini, di mana satu campuran antara kegagalan globalisasi sebagai satu ideologi ataupun satu perkembangan yang dapat dikatakan positif bagi semua, itu sudah gagal. Dan ada segmen yang besar dalam masyarakat dunia, termasuk dalam Amerika Syarikat, yang menolak logik
politik ekonomi yang konvensional, iaitu free trade, perdagangan bebas, globalization, win-win situation. Tapi apa yang Donald Trump punya kemenangan menzahirkan ialah kemenangan bagi pihak yang mahu melihat satu politik yang lebih defensif ataupun yang lebih insular lah, bukan defensif, lebih insular, lebih pandang ke dalam, tidak sangat memikirkan benda di luar, dan banyak melihat kepada bagaimana kita perlu mempertahankan apa yang ada dalam border kita, apa kita punya, bukan sangat nak membantu ataupun mempengaruhi benda di luar. Jadi that insularity saya rasa sangat besar apa yang berlaku pada 2024 dan banyak keputusan pilihan raya yang lain. In fact, kalau saya boleh tambah satu lagi KJ, 2024 adalah tahun di mana banyak pilihan raya kita sebut pada awal tahun ini. Dan saya baca statistik tempoh hari, 75 ke 80% keputusan pilihan raya telah berhasil kepada menghasilkan perubahan kerajaan, perubahan kepimpinan. That means incumbents lost 75 to 80% of the time. And that's quite a big statistic lah, yang menunjukkan bahawa mungkin pasca COVID dan juga macam kita sebut tadi, isu ekonomi dan kebajikan rakyat kebanyakan di seluruh dunia yang tidak begitu positif, respon mereka, reaksi mereka ialah bukan sangat nak melihat apa yang alternatif itu boleh bagi, tapi kita tolak incumbent, kita tolak siapa yang sedia ada. Ini kalau kita boleh kaitkan sedikit dengan Malaysia KJ, satu peringatan kepada kerajaan perpaduan dalam Malaysia sendiri. Mungkin kita di Keluar Sekejap, saya terutamanya banyak mengkritik Perikatan Nasional dan Pembangkang tidak memberikan alternatif yang secukupnya pada pandangan saya lah. Tapi mungkin pihak pembangkang yang ada kat Malaysia boleh tengok trend ini dan mengatakan bahawa it's not really necessary untuk memberikan satu alternatif yang tuntas ataupun yang lengkap, kerana trend sedunia ini adalah untuk menolak mana-mana kerajaan atau pemerintah yang sedia ada. So this anti-incumbency situation perlu diwaspadai oleh mana-mana kerajaan dan pemerintah dalam abad ataupun dalam era sekarang ini. Jadi itu dua berita 2024 yang saya rasa besarlah dari segi politik dunia in the US and more broadly anti-incumbency around the world. Maybe KJ ada juga 2024 international news nak share? Ya, saya rasa berita di peringkat antarabangsa ni kebanyakannya adalah political. Sebab banyak pilihan raya, banyak perubahan kerajaan dan ia memberi kesan kepada 2025 sebab echo daripada apa yang telah berlaku pada tahun 2024 ini akan kita mula rasa bermula pada tahun 2025. Saya rasa agak sedih sebab genocide di Gaza masih lagi berterusan dan nampak seolah-olah tidak ada penghujung kepada pembunuhan yang sedang berlaku di sana. Tetapi mungkin kita akan sentuh apabila kita bincang tentang harapan kita untuk tahun 2025 nanti. Saya juga melihat bahawa semakin banyak ada hakisan terhadap order liberal barat. Dan ini adalah susulan daripada genosid yang berlaku di Gaza, tetapi juga ini adalah satu kesan daripada perubahan politik yang sedang berlaku di dalam dunia barat sendiri, di dalam negara-negara barat, di mana rakyat mereka juga minta supaya ada seolah-olah ada disengagement barat dengan dunia. Dan bila itu berlaku, maka dunia ataupun order liberal barat ini yang banyak bergantung kepada kemahuan negara-negara barat untuk terlibat dalam dunia, itu akan terjejas. Yang kedua adalah saya rasa mungkin the rise of the global south. Global south ini adalah istilah yang besar, satu istilah payung yang memberi deskripsi kepada negara-negara yang satu ketika dahulu dikenali sebagai non-aligned countries, negara-negara membangun, negara-negara yang tidak mahu berpaksi kepada mana-mana kuasa besar ataupun memihak kepada mana-mana kuasa besar, dan Global South ini telah pun berjaya untuk menemui satu suara dan satu platform yang baru. Ada platform yang dipengaruhi oleh kuasa besar seperti BRICS, tetapi lebih daripada BRICS, saya nampak bahawa
negara-negara membangun, negara-negara sederhana dan juga negara-negara kecil semakin berani untuk menyatakan pendirian mereka, dan ini berkait juga dengan hakisan credibility order liberal barat. So that's my key takeaway for 2024 at the conceptual philosophical level lah. Sure. Bringing into 2025, 2025, kalau saya pilih satu benda to watch out for, keadaan ekonomi di China. Kerana 2024 antara berita yang kita tak ulas ringkas tadi ialah hambarnya secara relatif lah ekonomi 5% China. lah. Ya, 5% growth kalau kat Malaysia ni kira okey lah. Kalau China ni memang hambar. Memang hambar. Dan ada mula kekhawatiran yang semakin meluas bahawa boleh ada satu senario yang mana ekonomi hambar ini, pertumbuhan hambar ini bukan one off tetapi satu tempoh yang lama. Tak ada persetujuan daripada pakar ekonomi sama ada ia akan berlaku, tapi dah semakin banyak kerisauan itu timbul. Dan ini memberi kesan yang besar bukan hanya sebagai negara Malaysia yang banyak berdagang dan mendapat pelaburan daripada China dan sebagainya, tapi kepada order ekonomi dunia secara keseluruhan seperti mana yang kita dah ulas tadi, terhakisnya kalau ikut istilah KJ, order liberal barat. Tapi yang nak menggantikan itu belum muncul dengan lengkap. Dan saya fikir sebenarnya melangkaui 2025 ialah apa yang akan berlaku pada generasi anak kita, KJ. Sebab saya fikir mereka akan membesar dalam satu tempoh yang mana tidak akan ada penyelesaian yang tuntas. That's my read of things, reading books about these things, right? Dia bukan macam kita mentransisi terus daripada unipolar Amerika Syarikat kepada multipolar yang dah lengkap. Tak. Dia mungkin mengambil berdekad. Jadi not to be overly concerned on that, tapi saya fikir generasi muda akan perlu bersedia bahawa dunia akan menjadi kurang stabil, akan banyak berubah. Dia tidak ada equilibrium yang mantap ataupun yang tetap. Berbanding dengan Gen X, Gen Y, I think we grew up with a certain order that kita contest, but it was fairly stable. Sekarang ni saya rasa untuk beberapa dekad, untuk generasi yang lebih muda, mereka perlu anjal dalam pasaran pekerjaan, dalam isu geopolitik. It's not going to be stable for a while. Dan kita perlukan pemimpin di negara macam Malaysia yang mempunyai keanjalan dan geopolitical mind a bit more than usual. Ya, saya nak tumpu kepada mega trend di peringkat geopolitik untuk tahun 2025. Saya rasa perkara pertama adalah kesan daripada Donald Trump jadi presiden. Sebab kita tahu bahawa Donald Trump telah menjanjikan tarif yang agak tinggi untuk semua negara, bukan saja untuk satu dua negara. China of course lah, dia telah menjanjikan tarif yang paling tinggi sekali kepada produk-produk yang datang daripada negara China, 60%, tetapi dia telah juga janji 10 ke 20% tarif across the board daripada negara lain, dan ini akan ada kesan kepada ekonomi dunia. Dan kita tak tahu sama ada beliau akan teruskan untuk melaksanakan threat ini, ancaman ataupun ugutan ini, ataupun dia akan gunakan ugutan ini, threat ini, untuk mendapat satu deal sama ada dengan China, dengan Mexico ataupun dengan negara-negara lain. Yang kedua adalah apakah kesan itu kepada ekonomi Amerika Syarikat. Sebab kita tahu bahawa kalau Amerika Syarikat mengalami masalah ekonomi, akan ada kesan kepada seluruh dunia. Dan kalau tarif itu dilaksanakan dan campur dengan dasar Donald Trump untuk mengusir keluar imigran ataupun warga asing yang tidak sah yang ada di Amerika Syarikat, dan juga janji beliau untuk menurunkan cukai, pendapatan cukai untuk golongan mahakaya di Amerika Syarikat, ini akan memberi kesan kepada inflasi di Amerika Syarikat. Dan jika itu berlaku, maka akan ada kemungkinan bahawa Fed boleh naikkan balik kadar faedah di Amerika Syarikat, dan sudah pasti itu akan memberi kesan kepada the global economy dan juga kepada Malaysia, terutamanya mata wang ringgit kita yang semakin kukuh pada tahun ini, dan kita boleh melihat satu keadaan di mana ringgit akan menjadi lebih lemah. Itu dari segi Trump. Kedua adalah apa akan berlaku kepada konflik utama dunia. Pertamanya Ukraine, kedua genosid di Gaza,
dan ketiga, kemungkinan berlaku konflik di Northeast Asia, iaitu sama ada Korea Utara ataupun di Taiwan dan sebagainya. Dan ini banyak bergantung kepada appetite Donald Trump, bagaimana dia hendak menghentikan peperangan di Ukraine, genocide di Gaza, how he stops the genocide and also the war, dan bagaimana dia pilih untuk sama ada posture dia di Taiwan dan juga di North East Asia ini adalah sesuatu yang engage ataupun sesuatu yang tak berapa engage. Dia tak minat lah, dan ini boleh meningkatkan lagi ketidakstabilan di peringkat dunia. I suppose three more observations Syaril adalah, yang pertama adalah mungkin dunia akan melihat dengan lebih serius. Saya difahamkan ada persidangan pada bulan Februari ini berkenaan dengan kecerdasan buatan. Some efforts globally untuk memastikan bahawa semua negara komit kepada usaha untuk memastikan bahawa kecerdasan buatan ini tidak membawa kepada impak yang negatif dari segi inequality, benda yang kita dah bincang dalam episod yang last kita ataupun year end episod kita. Kedua adalah climate change, sebab akan ada satu pusingan lagi COP yang penting, dan saya nampak bahawa sejak COP pada tahun 2023 ada usaha untuk seolah-olah melembabkan transisi ke arah usaha ke arah carbon neutral. Ada kebangkitan pengaruh syarikat-syarikat minyak dan gas. Dan dengan kemenangan Donald Trump, Azerbaijan was the last host of COP. Before that was in UAE. Dubai, yeah. So, there's a pushback against the climate agenda. Of course, with Trump there, dan dia dikelilingi oleh beberapa individu yang tidak percaya kepada krisis iklim ini. Dan yang ketiga, yang last sekali, Syaril, adalah kesihatan dunia. Saya percaya bahawa kita dah lupa kepada pengalaman kita, terhadap pengalaman kita zaman pandemik COVID-19, dan dah tidak ada tumpuan untuk memastikan bahawa persiapan dibuat apabila dan sekiranya berlaku satu lagi pandemik. So I think the agenda of preparing ourselves for disease X, for what could be a next pandemic, should come back lah into discussion. Okay KJ, cuma mungkin untuk melengkapkan this part about 2025 dan beyond, adakah KJ ada sebarang bacaan, analisa, kekhawatiran bahawa tahun pertama Donald Trump ni akan menyaksikan tempat-tempat tertentu, pemimpin-pemimpin tertentu di negara lain cuba ambil kesempatan terhadap disengagement yang US buat. Jadi secara khususnya, kalaulah dilihat bahawa Ukraine tidak lagi dibantu oleh Amerika Syarikat dan Eropah pun tak sanggup untuk cover, adakah ini memberikan satu keberanian yang lebih kepada orang seperti Putin untuk lebih agresif di tempat lain? Jadi saya khawatir untuk 12 bulan 2025 ni mungkin ada yang tertentu yang akan cuba ambil kesempatan. For sure. Macam saya sebut, cara bagaimana Trump tamatkan peperangan contohnya di Ukraine sangat penting. Kalau dia tamatkan peperangan Ukraine dengan dia maklum pada Zelensky, kita tidak lagi akan sokong Ukraine, tetapi kamu kena terima hakikat bahawa Crimea dan segala wilayah yang telah pun dicerobohi dan diambil oleh Russia tak boleh diambil balik dan mestilah diserahkan kepada Russia. Dan sekiranya tidak ada usaha daripada Trump untuk membuktikan kepada Putin bahawa okay, you boleh ambil yang ini, tetapi kalau you cuba apa-apa lagi, saya akan pastikan bahawa Amerika Syarikat akan memberi sokongan yang penuh kepada NATO untuk menjadi deterrent supaya you tak fikir untuk buat benda ni lagi. Tetapi apa yang kita dengar dan apa yang kita baca adalah Trump memang dia bagi isyarat yang sangat jelas, seperti mana kita bincang dengan duta Jepun baru-baru ni, Syaril, bahawa I will be with you as long as you pay for yourself. Dia memang betul lah, kalau kita tengok dari segi pembiayaan NATO, sebahagian besar adalah dibiayai oleh Amerika Syarikat. Dan I think the American public and Trump is saying that, well, if you want us to be with you, be your ally and protect you, you have to pay for your share. Dan saya rasa benda tu fair. Tapi kalau sekiranya benda tu berlaku dan
Eropah enggan untuk membuat sedemikian, maka itu adalah peluang untuk Putin. Sama juga di Korea Selatan, kalau sekiranya berlaku apa-apa usaha untuk menandakan dan memberi syarat bahawa Amerika Syarikat sudah pun mula mengurangkan komitmen kepada North East Asia, sama ada kepada Korea Selatan, sebab ada berpuluhan ribu askar Amerika Syarikat yang berpenggalan di sana, ataupun di Jepun dan sebagainya. Itu adalah satu peluang bagi Beijing dan sudah pasti bagi Pyongyang. Just last daripada saya macam saya sebut tadi, penting kepimpinan kita dan institusi hubungan luar kita diperkasa dan mempunyai kemampuan lah untuk mengurus satu landscape yang tak pernah kita urus dalam dekad-dekad sebelum ini. Negara mana yang mempunyai keanjalan tersebut dan kemampuan tersebut akan boleh terkehadapan. Dan sekali lagi, saya risau bahawa jiran kita di selatan mempunyai institusi itu, mempunyai kemampuan itu, dan dia ada satu kader yang sebenar-benarnya sangat aktif. Saya yakin Malaysia pun mungkin ada. Saya yakin Malaysia ada. Cuma sama ada grup tersebut, kelompok tersebut, kepakaran tersebut boleh muncul dalam menasihati PMX, menasihati menteri luar kita dalam segala gerakan. Sebab suka tak suka, kita tak boleh tolak hakikat bahawa tahun 2025 ini adalah tahun besar untuk Malaysia di pentas dunia, sebab kita menjadi pengerusi ASEAN. Pengerusi ASEAN ini bukan hanya menjadi pengerusi kepada persidangan negara-negara rantau Asia Tenggara, 10 ahli ASEAN, tetapi juga akan menjadi pengerusi kepada sidang yang melibatkan ASEAN dan juga kuasa-kuasa lain dalam konteks dialog partner ataupun rakan-rakan dialog ASEAN yang meliputi Amerika Syarikat, negara China dan negara-negara yang penting. Jadi semua akan datang ke Kuala Lumpur pada tahun depan. Barangkali Presiden Trump juga akan datang. Who knows? Who knows? So kepimpinan Malaysia itu sangat penting, dan pesanan saya kepada kerajaan bukan hanya kepada PMX, kepada Menteri Luar dan juga kepada Menteri MITI, tetapi seluruh anggota Jemaah Menteri mesti ada perspektif antarabangsa pada tahun depan. You must always have a international perspective dalam government, tetapi more than any other year, sebabkan tanggungjawab yang ada pada Malaysia untuk tahun 2025 dan juga perubahan besar yang akan berlaku disebabkan Trump akan menjadi presiden, dan kesan daripada Trump yang kita ceritakan tadi, all cabinet ministers mesti ada international perspective kepada apa saja dasar dan juga apa saja perkara yang nak dibuat. Okay. So tell us a bit about the interview. So kita akan tayangkan sekejap lagi bersama dengan Anies Baswedan. KJ mungkin sempat tengok sebelum kita tayangkan ini. Dia satu, kenapa saya pilih, pertama saya pilih Anies, pertama kita dapat Anies untuk buat. Kalau dapat Prabowo memang kita nak wawancara Prabowo lah, tapi dapat Anies. Lebih daripada soal itu, saya memang tertarik dengan figura ini kerana saya nampak ada sedikit persamaan dengan beberapa figura di Malaysia yang mana dia dilihat sebagai outsider, dilihat sebagai individu atau sosok yang tidak disukai oleh arus perdana, oleh the powers that be, dan ada sahaja peluang untuk beliau fall in line, untuk beliau duduk ataupun ikut arus, tapi dia, bahasa mudahnya, dia degil, dia berpegang kepada apa yang dia nak berpegang lah, untuk terus melawan arus dan menjadi calon perubahan. Walaupun trend dalam Indonesia pada ketika pemilu tempoh hari nampak daripada kempen pun kemahuan untuk pembaharuan itu kurang. Yang mereka mahukan adalah keberlanjutan atau kesinambungan dalam bahasa kita. So saya nampak benda ni akan berterusan. Walaupun lepas habis pemilu ada peluang untuk beliau masuk arus perdana, enggan, masih lagi bersama dalam arus perubahan itu. Jadi saya nak tahulah apa yang mendorong beliau, apa yang dalam personality dia yang mendorong untuk terus begitu, dan apa perancangan dia untuk masa depan. Jadi sebab itu kita buat wawancara tersebut. Saya mula kenal Anies Baswedan waktu beliau rektor Universiti Paramadina di Indonesia. Selepas itu dia jadi Menteri Pendidikan. Masa kali pertama saya jumpa dia, masa itu masih lagi dia rektor Paramadina. Saya dapati bahawa beliau adalah seorang yang sangat, yalah, rektor dia mestilah pandai tetapi thoughtful,
Dan saya pada waktu itu saya dah tahu dia akan jadi seorang sosok penting dalam politik Indonesia. Saya nak tanya sebab pengisian dia nanti kita dengarlah wawancara Syaril dengan Anies Baswedan, tetapi saya nak tanya Syaril because bila kita buat wawancara ni you can take the measure of the person, you take the measure of the man. Dan be interesting to ask you, just as I had this impression of Anies waktu kali pertama saya jumpa dia, I thought, this could be a future president of Indonesia. He has that clarity of thought. He has that presence, dan dia ada conviction. Kalau kita tengok dari segi pemilu ataupun pilihan raya presiden baru ni, perhaps of all the three candidates, he had the most conviction. Kan tengok debat, tengok cara dia cuba connect dengan pengundi, dengan rakyat. I thought Prabowo was fun, was trying to make people comfortable with his image, some populist messages there. Tetapi dari segi politician of conviction, I thought Anies had it. Setuju, dan dia ada kemampuan artikulasi yang terhebat daripada 3 calon presiden. Dan semakin saya mempelajari politik Indonesia dan cakap dengan kawan-kawan yang lebih arif, memang tolak 3 calon tu pun memang dia antara yang tertinggi lah dalam figura politik nasional dalam negara tersebut. Cuma macam KJ katakan tadi, Prabowo boleh menang atas pendekatan yang lain. Dan di sini saya selalu bertanya pada diri sendiri, adakah kita berdegil KJ? Orang macam KJ dan Syaril ni mahu politik yang mempunyai artikulasi, ada visi, ada orang rather than the backroom deals and the coalition building. And also mengakui hakikat bahawa di, let's say Indonesia lah, tak nak cakap pasal Malaysia, di Indonesia a lot of analysts dah cakap daripada awal, Anies might be the smartest person in the room, but that's not what Indonesia wants. Dan itu yang they want is not a show of smarts, tapi mereka mahu adalah orang yang boleh nampak relatable. Sebab tu Prabowo walaupun datang daripada latar belakang yang sangat berbeza, tapi kita pernah sebut dalam ulasan awal kan, dia buat kartun lah, dia buat benda-benda yang ringan. Dia tak nak terlalu serius, sebab bagi mereka politik yang terlalu serius ni tak dapat undi, tak dapat sokongan. So kita yang kononnya thoughtful dan sebagainya, kita mungkin tak nampak benda tu penting, tapi reality is that's what they want, and that's what wins votes. Tapi mungkin ini pelaburan jangka masa panjang untuk Anies. Sebab Anies ramalan kata dia akan pada kedudukan yang paling corot sekali, tapi he ended up second. Yes. Dan maybe pelaburan daripada Anies untuk mengatakan bahawa I don't have to change myself, saya tak perlu buat benda yang saya rasa tidak konsisten dengan image serius saya. Dan mungkin satu hari nanti when people are ready, sick and tired of the lighter and I don't want to say the more trivial approach, but the lighter approach, they will be ready for serious. Saya rasa dan itu yang terpampang dalam wawancara lepas ni. Pada pandangan saya lah, penonton boleh tengok, nampak konsistensi tu. Dan mungkin apa yang KJ kata tu tepat, dia melabur untuk satu masa depan tak lama lagi yang dia harap dia boleh kaut keuntungan tersebut. Any other final thoughts about Indonesia dan juga Pak Anies? Good, yep. Okay, please enjoy the interview. And selamat tahun baru 2025. Sekitar setahun semenjak saya mulakan perjalanan keluar sekejap Indonesia ini, untuk cuba merungkai dari perspektif luar dinamika apa yang menarik tentang pemilihan presiden negara jiran yang akan sentiasa penting untuk kita di Malaysia. Kita telah tamatkan siri utama pada hari Pilpres itu sendiri pada Februari 2024. Semenjak itu, Prabowo telah sah menjadi presiden, kabinet pun telah terbentuk melingkupi pelbagai parti yang dahulunya menentang Prabowo pun sekarang sudah sama ada menyertai kabinet ataupun telah lebih kurang mengisytiharkan sokongan. Peringatan tentang kuasa. Bila kuasa itu beralih, ramai juga yang akan beralih. Prinsip perjuangan itu mungkin satu perkara, tetapi berada dalam jalur kekuasaan, being in line with the power of the day, satu sifat politik manusia yang akan sentiasa wujud baik di Indonesia, di Malaysia ataupun di mana sahaja. Tapi tak semua begitu. Tak semua individu figura yang berada dalam jalur kekuasaan, ada yang di luar atau memilih untuk berada di luar, yang kalah
yang terpinggir. Kadang-kadang individu sebegini lebih menarik untuk kita kaji apa yang mendorong mereka, apa perasaan mereka, apa masa depan mereka. Adakah mereka tambah semangat berkobar untuk terus berjuang ataupun menjadi lebih tenang, mengubah keutamaan hidup buat benda lain macam podcast. Okey, boleh tolak tepi jenaka hambar itu. Di sinilah saya diberi kesempatan mewawancara Anies Baswedan. Seorang yang kalah tempat kedua Pilpres tempoh hari, kalah kepada camp establishment Jokowi Prabowo. Seorang yang membahagikan pandangan, divides opinion. Ada yang sangat gemar dengan beliau, ada yang sangat tak selesa dengan beliau. Saya nak cuba mengenali dengan lebih mendalam. Alhamdulillah dapat berbicara di rumah beliau di Jakarta Selatan baru-baru ini. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anies sudi menerima memberi izin untuk saya datang ke kediaman. Sama-sama Pak Anies di sini. Pak Anies ada cerita sebelum kita mula recording tadi. Bangunan ini satu struktur lama yang datang dari Jawa Timur. Ya, Pesantren yang pertama. betul. Ini adalah sebuah bangunan Ya. yang pada awalnya digunakan sebagai boarding school. Bangunan ini dibangun sekitar tahun 1743. Jadi 281 tahun yang lalu kira-kira. Nah, bangunan ini dulu berfungsi sebagai pondok pesantren, namanya Pondok Tegal Sari di Ponorogo. Ya, di Ponorogo. Dan kemudian long story short, abandoned. Lalu kayu-kayunya dijual sebagai scrap woods. Dan old friend of mine menemukan ini, lalu he reassemble it, he restructure it, he basically rebuild, restore. Dan setelah restore, dia ngecek cerita sejarahnya, akhirnya dia memberikan kepada saya untuk merawat. Jadi ini sebuah warisan budaya, alhamdulillah, yang dirawat. Dan dari tempat inilah salah satu cikal bakal boarding school di tanah Jawa. Setelah beberapa minit borak santai, saya jemput beliau untuk berkongsi sedikit latar belakang, terutamanya bagi audiens Malaysia yang mungkin kurang mengenali. Saya terlibat di dalam kegiatan kemasyarakatan sejak belia. Ketika saya masih tinggal di Jogja, saya banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Begitu juga dengan keluarga kami. Keluarga kami, orang tua, ayah, ibu aktif di masyarakat. Kakek saya juga begitu. Dan tradisi ini yang terus kami teruskan sampai sekarang. Kakek saya namanya Air Baswedan. Beliau adalah salah satu orang yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Beliau berjuang menuju kemerdekaan Indonesia. Lalu orang tua saya mengajar, dua-duanya, ibu dan ayah. Saya juga begitu. Saya juga mengajar, saya juga berada di kampus, tapi aktif di pergerakan di luar kampus. Jadi terlibat di dalam kegiatan publik adalah bagian dari perjalanan hidup sejak dulu. Bagi kami, persoalan kemasyarakatan adalah tanggung jawab moral bagi kita. Dan kita ikut ambil tanggung jawab. Dan ketika ada kesempatan untuk bisa melakukan perubahan lewat institusi negara, maka kami siap untuk ikut terlibat. Jadi proses politik itu bukan sekedar soal kekuasaan, tapi soal policy. Politics is not only about power and authority, but politics is about policy, technocracy. Dan itulah yang kemudian menjadi passion. Saya selalu siap untuk ikut di dalam aktivitas masyarakat ketika ada panggilan. Jadi kalau
ketua kampung saya di sini memanggil saya untuk ikut terlibat dalam urusan kampung, saya terlibat. Kalau ada panggilan tugas dari negara untuk terlibat urusan negara, saya terlibat. Jadi saya di dalam diri kita ini ada beberapa peran, Mas Ariel. Saya sebagai ayah, saya sebagai suami, saya sebagai anak, tapi jangan lupa saya sebagai warga negara. Saya sebagai profesi apa. Itu multiple roles yang harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi ketika ada panggilan sebagai ayah, saya kerjakan. Karena menempel terus sebagai ayah. Dan sebagai warga negara Indonesia menempel terus. Sebagai warga negara Indonesia terlibat di dalam persoalan kemasyarakatan termasuk politik. Dan itu bagian dari peran yang kita bisa mainkan. Terima kasih Pak Anies. Beri 2-3 minit background Pak Anies. Tapi bagi ramai penonton dari Malaysia yang mengenali Pak Anies dari sudut aktiviti politik, khususnya dalam episod yang paling terkini ialah sewaktu Pak Anies melanjutkan diri sebagai calon Pilpres tahun lepas dan tahun inilah 2023-2024. Keputusan semua sedia maklum. Kalau Pak Anies sudah sekarang ni beberapa bulan mengimbau kembali pengalaman itu, apa pengajaran dan pembelajaran kalau ada 1-2? Kalau apa yang sudah dikerjakan kami mensyukuri yang sudah kami kerjakan. Dan kita berharap ke depan pelaksanaan pemilihan umum, pelaksanaan Pilpres bisa dilaksanakan dengan negara mengambil posisi netral. Kenapa ini penting? Supaya hasil pemilu, hasil pemilihan presiden mencerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan mencerminkan aspirasi pemegang kekuasaan. Nah, kita mengharapkan, karena itu mengharapkan perubahan ini di depan. Karena itu kemarin ketika selesai Pilpres kami membawa gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kami ingin agar kualitas pemilu kita dari pemilu ke pemilu itu ditingkatkan. Dan salah satu faktor yang paling mendasar ketika kemarin adalah mengembalikan netralitas negara di dalam penyelenggaraan pemilu. Kenapa netralitas ini penting? Supaya rakyat benar-benar mendapatkan kebebasan di dalam menentukan pilihan. Terbebas dari tawaran imbalan dan terbebas dari ancaman. Supaya bisa menentukan pilihan sesuai dengan aspirasinya. Menurut saya itu yang menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Dari sisi apa yang kami kerjakan, kami mensyukuri karena kami melihat bahwa gelora semangat perubahan itu organik, otentik, genuine, bukan hasil rekayasa, tapi sesuatu yang organik dari masyarakat. Saya yakin kita akan bercakap lagi Pak Anies tentang future masa depan. Dan Pak Anies mengatakan mensyukuri apa yang berlaku. Pun begitu, pasti ada kekecewaan. 25-26% yang memilih Pak Anies. Adakah itu angka yang Pak Anies mengharapkan lebih tinggi ataupun memang 25% itu yang Pak Anies sudah jangkakan? Ya. Untuk round pertama. Saya tidak mau berspekulasi terlalu jauh tentang angka. Tapi kalau kita mendengar paparan para ahli di Mahkamah Konstitusi, maka ahli-ahli menyampaikan kepada hakim bahwa dalam pelaksanaan Pilpres dan pemilu kemarin ada banyak irregularity. Dan irregularity itu mereka tunjukkan dan mereka minta kepada hakim untuk bisa menerima. Ada 8 hakim Mahkamah Konstitusi
Dan 3, menyampaikan dissenting opinion. Belum pernah terjadi dalam sejarah sidang Mahkamah Konstitusi mengenai pemilihan presiden di mana ada hakim yang dissenting, apalagi jumlahnya 3. Menurut saya itu menunjukkan ada problem yang serius. Kalau itu terjadi, maka kita tidak lagi berdebat soal angkanya harusnya berapa. Praktek pemilu yang lebih baik itu harus dikerjakan. Karena itu saya tidak mau berspekulasi harusnya berapa angkanya, karena kita tidak tahu harusnya berapa. Jadi pertanyaan bukan soal jumlah, ini soal praktek penyelenggaraan pemilu. Nah, saya memilih untuk melaporkan ini kepada Mahkamah Konstitusi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi sambil kita meminta kepada pemerintah yang terpilih dan DPR terpilih untuk melaksanakan catatan-catatan yang diberikan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi sehingga kualitas pemilu dan pilpres kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semua yang sudah kejadian harus jadi pelajaran untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Dah tentu ada yang akan mengkritik Pak Anies mendengar jawapan sebegini seolah-olah Pak Anies tidak menerima hakikat. Tapi kita menghormati perspektif dan pandangan Pak Anies. Pun begitu Pak Anies, bila refleksi tentang perjalanan kempen itu sendiri, adakah Pak Anies merasakan cakap tentang pemilih-pemilih Indonesia itu sendiri? Mungkinkah gelombang perubahan yang Pak Anies bawa itu tidak sangat dirasai dan dimahui oleh majoriti rakyat Indonesia? Yang mungkin Pak Anies mengharapkan itu mungkin tidak ada. Tapi yang ada adalah orang Indonesia mungkin lebih gemar dengan kelompok yang menang itu dengan caranya. Saya move on. Sekarang kita membicarakan tentang Indonesia depan. Move on-nya dengan catatan. Catatannya apa? Catatannya semua yang menjadi notes dari hakim supaya jadi bahan untuk mengkoreksi sistem. Dengan begitu, maka kita bergerak ke depan untuk Indonesia yang lebih baik. Tapi kalau sekedar menerima hasil dan tanpa ada perbaikan, nanti bisa berulang di masa yang akan datang. Baik Pak, atas semangat move on itu, atas semangat melihat ke depan Indonesia ke depan, satu perkara yang tertarik, Pak Anies adalah begitu banyak parti politik dan juga individu yang sekarang ini dilihat bersama dengan kepimpinan ataupun penguasa yang baru, termasuk pasangan calon Pak Anies sendiri yang menjadi menteri dalam kabinet. Mungkin ini just politics, tapi dalam hati ataupun jiwa Pak Anies ada kekecewaan atau tidak bahawa semua nampaknya hampir semua bersama dengan the establishment dan Pak Anies seolah-olah antara yang minority outside the establishment. Saya memandang ini sebagai sebuah proses melewati waktu yang cukup panjang. Sehingga ketika ada sebuah peristiwa politik seperti kemarin ditetapkan pemenang oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada yang memilih bergabung, ada yang memilih tidak bergabung, maka kita harus melihat dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Saya akan fokus pada apa yang saya kerjakan. Dan kalau ada orang lain yang memilih untuk mengambil sikap yang berbeda, kita hormati. Tapi bagi saya tidak terlibat di dalam menilai orang lain. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya kerjakan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada konstituen yang memilih saya. Dan di situ yang saya ingin jaga. Saya sampaikan bahwa proses pemilihan presiden
itu ada contending parties. Setelah kontestasi selesai, maka yang menang berada di dalam kabinet, yang tidak menang di luar kabinet. Oke. Masing-masing memainkan perannya. Dan saya jalankan peran itu sekarang. Jadi, bagi saya, kalau ada yang memilih proses, saya hormati saja. Dan ini bukan soal perasaan. Dan di dalam proses politik ini masih panjang perjalanan kita. Ya. Yang hari ini bersama, mungkin besok bisa berbeda jalan. Yang hari berbeda jalan, mungkin besok bisa bersama. Jadi, saya ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman yang bekerja bersama, bahwa saya akan menjalani peran ini dan bekerja bersama-sama dengan teman-teman yang berada di jalur perubahan. Sifat enggan menyerah, defiance, masih keterlihatan dan akan keterlihatan sepanjang wawancara ini. Ini signifikan bagi saya kerana sekali imbas, nampak dari satu sudut Anies sekarang ini terpinggir, menerima tekanan tertentu supaya tidak mudah maju dalam kerjaya politiknya. Meskipun begitu Pak Anies, bukan hanya selepas pemilihan presiden, tapi untuk pilkada ataupun regional elections ini, untuk Gubernur Jakarta misal, seolah-olah ada gerakan politik untuk menghalang Pak Anies dari bertanding. Sejauh mana yang Pak Anies mau berkongsi di sini, kenapa Pak Anies merasakan begitu ramai parti dan juga banyak parti dan entiti yang seolah-olah mau meminggirkan Anies Baswedan? Sebenarnya pertanyaan ini lebih tepat ditanyakan kepada yang menyingkirkan daripada yang disingkirkan. Dan inilah catatan demokrasi Indonesia yang harus diperbaiki. Aspirasi rakyat harus diberikan ruang. Itu idealnya. Kenyataannya, ada yang berkuasa dan menjalankan kekuasaannya dengan tidak memberikan ruang pada aspirasi rakyat. Ini jadi pelajaran supaya demokrasi kita lebih baik ke depan, agar rakyat memandang proses demokrasi sebagai proses untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemegang kekuasaan. Jadi saya memandang bukan ada banyak pihak yang mau menghentikan, tapi ada pihak yang mau menghentikan. Tapi pihak mana, biarlah nanti sejarawan yang akan menulis. Pak Anies, dalam semangat muhasabah diri kan, kita kadang-kadang refleksi diri sendiri. Adakah Pak Anies merasakan mungkin ada kesilapan Pak Anies sendiri yang membawa kepada, mungkin apa yang Pak Anies sebutkan itu semua benar, tapi still ada tak Pak Anies kadang-kadang ada kalanya refleksi diri dan mengatakan mungkin ada sesuatu yang saya buat yang membuatkan pihak-pihak tertentu ini lebih gemar untuk menyingkirkan saya? Saya berada di wilayah publik sebagai gubernur, sebelumnya sebagai menteri. Semua yang saya kerjakan bisa dinilai. Saya bukan kucing dalam karung yang tidak bisa dinilai. Justru saya mau mengajak kepada masyarakat, coba dilihat apa dari yang saya kerjakan yang dipandang bermasalah. Saya bekerja di Jakarta dengan pesan kesetaraan kesempatan, pesan tentang keadilan. Pertanyaan saya, apakah memperjuangkan keadilan itu menakutkan? Apakah perjuangan untuk memberikan kesetaraan kesempatan itu menakutkan? Harusnya tidak. Bukankah Indonesia ini dibangun dengan semangat kesetaraan, semangat keadilan? Dan yang membuat Indonesia bisa seperti ini justru karena kita membuat sistem yang setara. Siapa saja
bisa jadi apa saja. Dan kita ingin di dalam kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, kebijakan politik, itu pesan kesetaraan. Jadi saya ingin ajak, mari kita lihat kebijakan apa, policy apa yang saya kerjakan ketika berada di Jakarta yang menjadi alasan bahwa ini berbahaya kalau dikerjakan di tingkat nasional. Atau malah sebaliknya. Sebenarnya yang dikerjakan di Jakarta itu diperlukan di tingkat nasional. Tapi mungkin ada pihak-pihak yang merasa khawatir dengan perubahan. Kalau kita ingin Indonesia lebih baik, adalah Indonesia yang bersatu. Indonesia yang bersatu adalah Indonesia yang dalam perasaan kesetaraan. Karena kesetaraan itu menghasilkan persatuan. Pak Sahril, saya ingin berikan pertanyaan sederhana. Adakah persatuan dalam ketimpangan? Is there unity within disparities? No, unity diperlukan equality. Dan itulah yang diperjuangkan. Jadi, kalau saya melihat ini sebagai bagian dari perjuangan politik, tidak perlu kita meratapi, tidak perlu kita kecil hati. Justru saya merasa makin yakin bahwa yang kami perjuangkan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Karena tidak bisa tunjukkan apa yang masalah yang diperjuangkan. Ada. Justru inilah yang dibutuhkan. Cuma mungkin pertanyaannya Pak Anies bukan dari segi perjuangan ataupun apa yang Pak Anies kerjakan sewaktu menjadi gubernur Jakarta, tapi gerakan politik Pak Anies itu sendiri. Sebab ada yang akan mengkritik Pak Anies pernah bersama dengan Pak Jokowi, kemudian bersama dengan Gerindra, kemudian pergi dengan seolah-olah semua partinya pernah bersama, Pak Anies pernah bersama dengan semua parti, tapi jalinan hubungannya tidak lama. Dan seolah-olah ada sesuatu yang tak betul itu di pihak Pak Anies dan bukan di pihak parti lain. Apa respon Pak Anies bila orang kata begitu? Misalnya begini, ketika saya berada di kabinet, saya tidak mengundurkan diri dari kabinet. You were drop. Saya tidak keluar. Bapak Presiden mengambil keputusan melakukan reshuffle. Jadi, saya ini seperti naik bis sama-sama, lalu saya diturunkan, sehingga saya turun dari bis itu. Jadi yang meninggalkan siapa? Yang meninggalkan siapa? Nah, itu situasi yang sering dihadapi. Nah, saya ingin sampaikan pesan bahwa ketika kita membawa sebuah gagasan, maka perjuangan itu tidak akan vingar. Tapi kalau kita tidak bawa gagasan, perjuangan itu mudah. Yang penting Anda nempel saja pada seseorang. Yang penting Anda ikut saja pada seseorang. Nggak usah bawa gagasan. Apapun yang dikerjakan, kita ikut saja. Tapi kalau Anda punya gagasan, maka Anda akan pegang gagasan itu. Kadang-kadang bisa bersama, kadang-kadang tidak bersama. Karena bawa gagasan. Gagasannya apa sih? Kesetaraan. Gagasannya apa sih? Demokrasi yang sehat. Gagasannya apa sih? Good governance. Gagasannya memperbaiki tata kelola pemerintahan, memberantas korupsi. Itu gagasan. Nah, kalau politik itu diartikan 3, kekuasaan, siasat atau taktik, dan policy, maka saya ingin menegaskan policy itu harus penting. Tapi kalau kita berada di wilayah politik tanpa policy, hanya tentang siasat dan kekuasaan, tinggal nempel aja terus, maka akan berada terus di dalam lingkar kekuasaan. Yang penting ada siasat, ada kekuasaan. Polisinya apa? Ya ikut aja. Saya ingin pastikan bahwa kami membawa gagasan. Dan dalam gagasan itu bisa bersama, bisa berbeda. Kami membawa gagasan. Itu kata-kata Anies bukan hanya dalam wawancara ini,
tetapi banyak ayat serupa yang saya dengar sepanjang kempen Pilpres tempoh hari. Jelas, Anies cuba meletakkan dirinya sebagai calon yang paling bergagasan, paling petah bercakap. Maka saya pun ambil peluang bertanya sedikit tentang gagasan yang beliau junjung khususnya untuk Indonesia. Indonesia sekarang ini berada dalam kedudukan dunia yang sudah berbeza. Bukan hanya dalam konteks regional ASEAN, tetapi juga dalam dunia yang mungkin sudah boleh kita ungkapkan sebagai multipolar. Kita berbicara ini pada hari akan ada pemilihan Presiden Amerika Syarikat. Kita belum tahu keputusan. Mungkin dalam kata-kata Pak Anies sendiri, apakah gagasan Pak Anies andai kata satu hari boleh pimpin Indonesia, ataupun kalau tidak pun, tempat Indonesia dalam konteks dunia yang lebih mencabar ini dalam 5-10 tahun yang akan datang? Ya, kita tidak lagi berada di dalam situasi dunia yang bipolar, tripolar, ini multipolar sekarang. Dan kami memandang posisi Indonesia sebagai penggagas gerakan non-blok, penggagas non-aligned movement harus dipertahankan. Kita harus bisa berhubungan baik dengan semua. Dan kita harus menyusun kebijakan internasional berdasarkan nilai, bukan semata-mata transaksional. Apa bedanya? Kebijakan internasional yang transaksional membuat kita hanya mengambil tema-tema yang dianggap menguntungkan bagi diri kita sendiri. Kalau berbasis nilai, maka kita bagian dari warga dunia yang menginginkan nilai-nilai itu dipertahankan. Misalnya, ketika kita memiliki teman negara lain yang berteman baik, tapi melakukan invasi kepada negara lain, maka sebagai teman, kita akan harus mengatakan nilai kami adalah menghormati national sovereignty. Even though you are our friends, but you invade your neighboring countries, we would stand up and said, please don't do it. It's wrong. It doesn't mean that because you're a friend, then I will have a unconditional support to invasi. Kenapa? Karena kita memegang nilai kedaulatan sebagai nilai yang utama. Nah, itu yang saya maksud dengan value-based foreign policy. Jelas sekali, Anies sedang merujuk kepada Rusia. Di bawah Prabowo, Indonesia sudah menjalankan latihan ketenteraan besar bersama Rusia. Signifikan geopolitik tentang hubungan yang nampak lebih akrab ini ataupun mampu lebih akrab antara Indonesia dan Rusia ni boleh kita kupas di hari yang lain. Tetapi untuk konteks politik Indonesia, politik domestik Indonesia, ulasan Anies ini dan juga pendekatan yang beliau sifatkan value-based foreign policy, dilihat satu lagi titik perbezaan antara Anies dan juga kem penguasa hari ini. Kalau ada Indonesian values, apakah nilai-nilai Indonesia yang Pak Anies lihat boleh diketengahkan? Ya, kita ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kita ikut terlibat di dalam perdamaian dunia. Kita ikut terlibat dalam memajukan kesejahteraan. Jadi value-value itu sudah ada. Nah, hanya kita harus rumuskan di dalam kebijakan internasional. Dan menyeimbangkan bahwa ada berbagai kekuatan dunia dan posisi Indonesia harus seimbang. Yang tidak kalah penting, Indonesia ini adalah bagian dari Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara adalah wilayah yang damai selama lebih dari 5 dekade. Coba lihat Asia Tenggara. Indonesia,
Malaysia, Singapura, Thailand, Philippines, 5 negara utama ASEAN. Peaceful. Kami ini peaceful neighbor. 11 negara ASEAN. ASEAN adalah tempat stabilitas. Jadi Indonesia dan Malaysia, Singapura, Filipina, dan lain-lain harus menjaga wilayah ini terus menjadi percontohan region yang peaceful. Dan ketika region peaceful ada stability, maka pertumbuhan perekonomian akan terjadi. Kita akan bisa menjadi contoh dari berbagai region di dunia. Jadi saya melihat peran Indonesia di wilayah global ikut di dalam menghadirkan perdamaian dunia. Di sisi lain, di wilayah regional, kita ikut menjaga stabilitas regional. Yang membuatkan Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat signifikan, Pak Anies, baik dalam wilayah Asia Tenggara ataupun secara global, sudah tentu tak boleh lari dari saiz Indonesia itu sendiri. Menjadi demokrasi ketiga yang terbesar di dunia. Negara yang paling ramai penduduk Muslim. Tapi ada kalanya Pak Anies melihat, kami dari luar melihat Indonesia lebih selesa menjadi insular, kalau boleh saya gunakan istilah itu. Seolah-olah dengan saiz besarnya Indonesia hanya memikirkan atau lebih banyak memikirkan ekonomi domestik dan seperti kata Pak Anies tadi, transaksional dalam hubungan bersama dengan negara ataupun ekonomi lain. Tapi mendengar kata-kata Pak Anies ni, mungkin aspirasi Pak Anies lebih besar untuk Indonesia lebih ke depan memimpin. Dan kalau posisi itu tidak diambil oleh Indonesia, mungkin ada kekhawatiran daripada negara lain bahawa there is no leadership in ASEAN from a country seperti Indonesia yang mempunyai saiz besar. Pandangan Pak Anies, potensi Indonesia itu sendiri. Kepemimpinan nasional menempatkan Indonesia di dalam percakapan dunia. Tidak cukup hanya dengan Indonesia sebagai negara nomor 4 terbesar di dunia, demokrasi nomor 3 terbesar di dunia, hanya memikirkan peran domestik saja. Kita ini bagian dari negara global, bagian dari dunia global. Dan hari ini banyak sekali urusan-urusan yang lintas negara. Saya beri contoh. Tema lingkungan hidup. Kita sekarang mengalami climate crisis. Climate crisis ini tidak bisa diselesaikan sendirian. Climate crisis ini harus diselesaikan bersama-sama. Tidak bisa sendirian. Kemudian kita menyaksikan tema perekonomian global. Itu persoalan-persoalan perekonomian tersambungkan. Tidak bisa kita hanya memikirkan domestik saja. Harus bagian dari internasional. Nah, Indonesia bisa menjadi penyuara suara selatan. Southern Hemisphere country. Suara selatan. Indonesia bisa menyuarakan suara negara middle income. Indonesia menjadi representasi dari aspirasi di dunia. Dan kita bisa mengajak beberapa negara lain untuk bersama-sama menyelesaikan problem-problem regional conflicts. Jadi Indonesia dalam bayangan kami ikut bertanggung jawab atas global affair. Tidak hanya diam, tapi ikut menjadi bagian dari umat manusia. Karena kita tahu kita adalah penduduk dunia, bukan hanya penduduk Indonesia. Dan sebagai penduduk dunia, kita ikut tanggung jawab atas kondisi dunia. Jadi, ketika saya bertugas sebagai gubernur di Jakarta, saya aktif di dalam percakapan global. Ketika itu ada namanya C40, Association of Mayors across the world. Ketuanya adalah Steering Committee Mayor Sadiq Khan of London. Wakilnya Anies, Gubernur Jakarta, dan Governor Keiko dari Tokyo. Kemudian anggotanya adalah kota-kota seluruh dunia. Dan di situ kemudian kita memiliki peran
bukan hanya untuk menyerap pengalaman kota-kota lain, tapi membagikan pengalaman kita kepada kota-kota lain. Jadi ketika saya tadi menyampaikan berperan di tingkat global, ketika saya bertugas di Jakarta, peran itu dimainkan. Dan Jakarta sebagai kota terbesar di Southern Hemisphere harus aktif di dalam kancah kota dunia. Nah, Indonesia begitu juga. Ketika Indonesia berperan, apa yang terjadi? Maka itu adalah salah satu soft power yang akan berdampak pada posisi Indonesia di tingkat global. Kita akan ikut menjadi negara yang berperan dalam isu lingkungan, dalam isu ekonomi, bahkan dalam isu perdamaian. Jadi ini bentuk tanggung jawab sebagai sebuah negara yang besar. Saya beri ilustrasi, Pak Sahril. Kita berada di sebuah kampung, Mas Sahril, namanya dunia. Seperti kita punya kampung, ini di kampung di sini. Lalu ada 4 rumah terbesar di dalam kampung itu. Ada rumah yang besar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, rumah besar ini kalau ada rapat kampung, tidak pernah datang. Tidak pernah ikut dalam rapat kampung. Walaupun dia tidak mengganggu kehidupan kampung, tapi dia selalu absen dalam rapat kampung. Pay the dues, follow agreement, being a good members of the kampung. But you're not recognized because you never attended the kampung's meeting. Even though your home is the 4th largest in the kampung, in the neighborhood. That's how I put an analogy. Indonesia ini di kampung dunia nomor 4 rumah terbesarnya. Karena itu kita harus ikut bertanggung jawab atas kondisi kampung kita. Jangan sampai tetangga-tetangga kita, kampung-kampung itu, kenapa ya? Rumah nomor 4 terbesar nggak pernah ikut di dalam urusan rapat-rapat kita. Kan ini urusan kita semua. Itu contoh mengapa penting bagi kita untuk ikut ambil tanggung jawab. Karena kita bagian dari sebuah kampung namanya dunia. Rumah kita nomor 4 paling besar. Begitu kita terlibat, kita berperan, maka lingkungan tetangga kita semua akan memberikan rasa hormat, rasa terima kasih, pengakuan atas eksistensi, dan bisa menjadi rujukan bagi negara-negara lain. Bukankah itu sebuah berkah untuk kampung dunia yang namanya peran Indonesia di situ? Sekali lagi, bagi yang mengikuti politik Indonesia, sasaran Anies di sini agak jelas. Tak lain tak bukan bekas Presiden Joko Widodo yang boleh disifatkan kurang minat dengan perjumpaan pimpinan dunia, percakapan dasar luar yang tinggi-tinggi, terkenal dengan cara beliau yang lebih membumi, lebih tertumpu kepada audiens utamanya iaitu rakyat Indonesia kebanyakan. Malah dasar ekonomi pun mencerminkan sifat ini, dasar ekonomi yang lebih nasionalis. Saya yakin Anies mengakui bahawa Presiden Prabowo mungkin pendekatan Indonesia di pesada antarabangsa akan lebih terbuka. Saya mengupas isu ini dengan beliau dan hendak mendengar juga pandangan beliau tentang hubungan Malaysia dan Indonesia. Pandangan Pak Anies tentang potensi kedua-dua negara Muslim ini ataupun negara yang majoriti penduduk yang Muslim ni dalam konteks juga bukan hanya multipolar, tapi dalam konteks genosid di Gaza, dalam konteks umat Islam itu sendiri dan Muslim itu sendiri mencari juga kepemimpinan di seluruh dunia. Adakah Pak Anies merasakan dalam dekad-dekad yang akan datang ada potensi untuk Malaysia dan Indonesia yang kadang-kadang bergaduh benda yang kecil untuk lebih bersatu dalam visi ataupun gagasan yang lebih utama? Saya rasa kita sebagai tetangga serumpun harus sadar bahwa we will always be neighbor forever. Jadi tidak mungkin berubah itu. Karenanya kita harus lebih banyak lagi keterlibatan
P2P, B2B. Kalau G2G sudah baik dari dulu. Yang harus ditingkatkan adalah P2P. Dan dua-duanya, Indonesia dan Malaysia, masing-masing memiliki keunikan di dalam proses demokrasi. Tapi faktanya bahwa kita memberikan ruang kepada demokrasi dengan keunikannya masing-masing. Apabila dua negara ini bisa menghadirkan prosperity dan demokrasi dan penduduknya secara agama beragama Islam, dua-duanya, bahkan kalau di Malaysia itu eksplisit dikatakan sebagai agama persekutuan, agama negara. Maka ini akan menjadi pesan betapa demokrasi bisa berjalan dengan baik, perekonomian berjalan dengan baik, apapun agama yang ada di dalam penduduknya. Lalu, kedua negara ini bisa berbincang untuk punya joint effort di dalam menangani persoalan-persoalan dunia lain. Dan joint effort itu tidak hanya terbatas pada Indonesia dan Malaysia saja. Indonesia bisa mengajak negara ketiga, keempat, kelima untuk bersama-sama. Jadi, mulainya dari mana? Kepemimpinan yang akrab. Kepemimpinan yang akrab itu penting sekali. Dan saya melihat saat ini kepemimpinan di Malaysia, Perdana Menteri Bapak Anwar Ibrahim memiliki kedekatan dan perhatian yang baik dengan Indonesia. Punya pengalaman yang lama bersama dengan tokoh-tokoh di Indonesia. Saya melihat ini penting untuk kedua negara bisa membangun suasana bersahabat. Dari observasi kami, ketika dua pemimpin puncak itu berteman, suasana friendship itu very contagious, menular. Tapi kalau di puncak tidak berteman, itu juga contagious. Karena itu, ini satu situasi yang amat baik. Dan beliau, Perdana Menteri Malaysia, selalu aktif. Setiap kali ada yang Perdana Menteri baru, pasti datang pertama ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Ini adalah seed to strengthen our friendship, dan mudah-mudahan ada kolaborasi untuk joint effort di dalam persoalan-persoalan global. Pak Anies, kadang-kadang tadi kita joke sedikit, dalam media sosial pun ada pergaduhan ataupun kata-kata yang tidak manis antara orang Malaysia dan orang Indonesia. Pak Anies sebagai seorang pemimpin dan tokoh di Indonesia, apa harapan untuk relationship hubungan antara P2P itu menjadi lebih baik dalam tahun-tahun mendatang? Itu akan selalu muncul. Dan rivalry semacam itu bagian dari normal dynamics. Yang penting hubungan, keterbukaan, silaturahmi, dialog itu tetap terbangun. Dan saya melihat kesempatan untuk pertukaran guru, pertukaran pelajar, kemudian aktivitas pendidikan bersama, itu penting sekali. Sehingga membangun kedekatan yang bisa berdampak lintas waktu. Bila anak kami pernah tinggal bersama keluarga di Malaysia dan anak Pak Sahril pernah tinggal di keluarga di Indonesia, maka mereka akan punya kedekatan. Dan bila pemimpin-pemimpin dari negara-negara ASEAN di masa depan pernah berada di negara-negara tetangganya di usia mudanya, maka itu akan bisa memperkuat simpati, empati atas negara-negara tetangga yang ada. Jadi kami melihat ASEAN harus menjadi platform untuk menguatkan kerjasama khususnya di bidang pendidikan, karena bidang pendidikan ini yang akan punya dampak ke depan. Dan by the way, ASEAN itu
dimulainya dari Asosiasi Menteri Pendidikan, baru menjadi Asosiasi Negara Asia Tenggara. Kenapa? Karena memang inginnya di situ. Nah, saya melihat di sosial media selalu akan ada keriuhan, tapi yang penting bangun kesadaran bersama lewat channel pendidikan yang itu nanti berdampak di tiga-tiganya. Berdampak di government to government, business to business, and people to people. Last question on gagasan Pak Anies. Di Malaysia ni kita ada membaca tentang IKN ataupun IKN, dan dalam kempen Pak Anies jelas Pak Anies kurang selesa ataupun kurang menyokong. Pandangan sekarang adakah tetap sama ataupun sudah evolve? Jadi sekarang ini sudah menjadi undang-undang pembangunan ibu kota Nusantara. Karena itu pemerintah berkewajiban melaksanakan. Nah, saya menyayangkan proses penyusunan undang-undang itu tidak melewati perdebatan publik yang cukup. Sehingga perdebatan tentang IKN dilakukan setelah undang-undangnya keluar. Apa dampaknya? Dampaknya menjadi partisan. Yang mengkritisi dianggap anti pemerintah, yang tidak mengkritisi dianggap pro pemerintahnya menjadi politis. Tapi kalau dulu dilakukan public dialogue yang lengkap, maka ide tentang ibu kota itu bisa dipercakapkan. Jadi kenapa saya berpandangan seperti itu? Karena sumber daya kita terbatas. Our fiscal capacity is limited. Ruang fiscal room kita terbatas. Dengan uang yang terbatas ini, mau dipakai untuk membangun apa? Kita dengar bahwa Indonesia ini ada ketimpangan. Kemajuan ekonomi di Pulau Jawa dengan di pulau-pulau lain itu tidak setara. Jawa berkembang lebih cepat. Nah, kalau begitu, kita harus membangun wilayah-wilayah di luar Jawa. Artinya bangun kota-kota, wilayah-wilayah yang banyak di luar Jawa. Tapi kalau kita hanya mengalokasikan sumber daya ini untuk membangun satu tempat, maka kita tidak menyelesaikan ketimpangan. Malah kita membuat tempat ini maju berkembang, tempat-tempat lain tidak maju berkembang karena kita hanya bangun satu tempat. Kalau uang yang sama dipakai untuk, nah ini gagasan kami dalam Pilpres kemarin, untuk upgrading 40 cities across Indonesia. Same amount of fund being distributed to develop basic infrastructures of 40 cities. Maka kita berharap nanti 40 kota ini akan tumbuh menjadi centers of economic growth. Dan center of economic growth ini yang akan membuat wilayah-wilayah di luar Jawa merasakan pertumbuhan. Jadi, bukan semata-mata menolak tentang pembuatan ibu kota baru, tetapi saya melihat antara masalah yang ada dengan solusi yang ditawarkan itu tidak nyambung. Bila masalah yang ada adalah ketimpangan, maka solusinya adalah membangun wilayah-wilayah di seluruh Indonesia untuk tumbuh lebih cepat supaya ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa bisa diselesaikan. Tapi hanya membangun satu tempat tidak menyelesaikan soal ketimpangan. Karena daerah-daerah lain masih tertinggal dan daerah-daerah lain tidak mendapatkan kebermanfaatan secara langsung. Yang merasakan kebermanfaatan siapa? Ya yang berada di daerah itu. Dan mereka yang terlibat di dalam pembangunan proyek itu. Jadi itulah sebabnya kenapa kami melihat pendekatan ini harus beda. Begitu. Pak Anies, last section. Kita bercakap beberapa minit saja lagi tentang
masa depan dan masa depan Pak Anies sendiri. Barangkali mendengar kata-kata Pak Anies, semangatnya masih tinggi, aspirasi masih kuat. Masa depan politik Pak Anies sendiri bagaimana untuk kembali barangkali berjuang dan mungkin menawarkan diri lagi untuk jawatan ataupun posisi tertinggi negara. Sekarang kami akan meneruskan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pembangunan masyarakat. Kami akan terus berada di situ. Lalu kontestasi politik masih jauh. Bagi kami, saya nih melihatnya, kita terus bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk rakyat. Adapun panggilan untuk mengikuti proses politik atau kesempatan untuk mengikuti proses politik itu sesuatu yang sifatnya bonus. Karena utamanya kita adalah bekerja untuk masyarakat. Apabila ada kesempatan, maka kami siap untuk menjalankan. Tapi bila tidak ada kesempatan, maka kita akan terus menjalankan ini. Karena saya sampaikan tadi dari awal, saya biasa terlibat dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan, baik dalam proses politik maupun di luar proses politik. Nah, ini yang akan saya kerjakan terus ke depan. Sambil kita lihat nanti seperti apa. Saya bersyukur sekali bahwa ada 40 juta orang lebih yang mendukung di dalam Pilpres kemarin, dan kami mencoba merawat mereka semua dengan cara memberikan pesan tentang konsistensi sikap. Karena pemilih kami adalah orang-orang yang tahan diberi imbalan, tahan dapat tekanan, dan tetap memilih untuk berjuang di jalur perubahan. Nah, mereka adalah orang-orang yang bekerjanya dengan organik. Karena kemarin kita bekerja juga dengan penuh dengan semangat volunteerism yang luar biasa. Kami percaya bahwa gerakan ini akan bisa terus terawat dan mudah-mudahan ke depan bisa membesar untuk membawa Indonesia pada jalur perubahan, bukan visi dari Anies. Tapi kami ingin menjalankan visi dari para pendiri Republik. Karena itulah visi yang ingin kita laksanakan. Tapi untuk mencapai visi itu dan mencari kesempatan itu Pak Anies, perlukan satu vehicle. Saya yakin sudah ramai yang bertanya, adakah rancangan rencananya untuk menubuhkan satu parti politik? Pada saat ini kita masih menakar, tapi kami tidak mau tergesa-gesa dan tidak ingin juga menunda. Sekarang kita sedang dalam proses penataan. Nantinya kita akan siapkan wadah untuk semua yang berjuang bersama, ya vehicle, agar bisa meneruskan perjuangan lewat jalur sosial ke masyarakat. Hampir sejam mewawancara figura ini, saya tamatkan dengan satu persoalan yang sedikit peribadi, dengan harapan dapat mengintip walau sedikit kedudukan emosi beliau di saat kerjayanya melalui satu fasa ombak dan ujian yang besar. Apatah lagi, beberapa hari sebelum wawancara ini, orang kuatnya Tom Lembong, yang juga pernah saya wawancara tempoh hari, telah ditahan oleh Komisi Pembanterasan Korupsi KPK atas kesangsian kes rasuah dari tahun 2015 dahulu. Siasatan masih berjalan, tentunya ada suara yang menyifatkan ini sebagai politisasi atau mainan politik. Saya tidak mahu komen terlalu mendalam, lebih minat mahu mengetahui emosi Anies Baswedan sendiri. Cuba melihat manusia biasa di sebalik ahli politik. Try and see a bit of the human behind the politician. Soalan pertanyaan terakhir Pak Anies, bit personal. Pak Anies sebut tentang pendukung-pendukung ditekan dan sebagainya. Bagaimana Pak Anies mengurus your everyday pressures of life? Pak Sahril, terima kasih. Kita lihat dalam perjalanan sejarah, semua perjuangan yang membawa nilai, membawa gagasan,
itu akan menghadapi tantangan. Tetapi kita juga yakin bahwa bila dikerjakan dengan baik, bersama orang yang baik, Allah bukakan pintu-pintu jalan-jalan baru. Nah, kami melihat dalam perjalanan sejarah, ada masa di mana situasi sulit, ada masa di mana situasi penuh tekanan, tapi ada masa muncul jalan-jalan baru, muncul kesempatan-kesempatan baru. Karenanya, sekarang kami akan jalankan itu sebagai strategi. Strateginya apa? Teruslah bekerja untuk masyarakat. Teruslah bekerja untuk kebaikan. Dan kami yakin bahwa apapun langkah-langkah yang menyangkut tekanan akan bisa terlewati. Dan masyarakat Indonesia, masyarakat dunia hidup di abad 21. Demokrasi ada dalam genggaman tangan. Yang paling ditakutkan apa? Ketertutupan. Yang paling ditakutkan adalah ketidakterbukaan. Karena itulah suasana yang bisa membuat demokrasi dimatikan. Selama ada keterbukaan, selama ada kesempatan untuk mengungkapkan fakta, maka saya yakin atas kekuatan masyarakat yang hari ini bisa mengungkapkan fakta-fakta di sini. Jadi, saya sering bilang pada anak-anak muda, 3 unsur bila bersatu itu dahsyat. Anak muda, digital technology, and democracy. Ini 3 ini, itu triangle yang luar biasa. Nah, kami melihat dunia sekarang berada di fase di mana tidak bisa lagi praktek-praktek keliru survive. Tidak bisa lagi. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan akal sehat publik. Akal sehat publik itu akan mengungkapkan kekeliruan dan menolak kekeliruan. Itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, ini adalah kekuatan baru. Nah, kami mengandalkan kepada anak muda, digital technology, and democracy. 3 itu sebagai usaha untuk kita menjaga demokrasi kita tetap normal, dan kalau demokrasi kita tetap normal, maka perjuangan kita bisa dijalankan terus. Kalau demokrasinya tidak normal, ini baru kita mengalami masalah nih. Karena itulah penting bagi anak muda untuk menjaga demokrasi, supaya semua aspirasi yang ada itu akan bisa dibawa, diperjuangkan. Pak Anies Baswedan, terima kasih banyak-banyak atas kesudian. Selamat maju jaya. All the best, sir. Terima kasih, Pak Zaril. Saya ingin terima kasih khusus Pak Zaril menyempatkan untuk datang ke Jakarta. Ya. Dan saya merasa kehormatan bisa menyambut di rumah kami di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan makin maju, berkembang. Amin. Dan bisa terus ikut membawa Malaysia lebih baik, insyaAllah. Begitulah perbualan bersama seorang sosok yang saya yakin akan terus mewarnai politik Indonesia. Yang menggemari beliau akan mengatakan beliau adalah figura membawa perubahan demokratik, kesetaraan buat warga Indonesia. Yang tidak menggemari akan mengatakan ini semua lakonan dan aksi sewaktu memegang posisi Gubernur Jakarta itu tidak sehebat kata-kata indahnya. Itu biasa dalam politik, mustahil disukai oleh semua. Tapi yang pasti, ada keunikan dalam posisi Anies di kalangan golongan ternama politik Indonesia di saat ini. Ada satu iltizam dan kemahuan mendalam di samping kemampuan artikulasi yang mampu menarik perhatian. Sama ada ini semua cukup untuk membawanya ke persada politik negara ini satu hari nanti, wallahualam. Tapi yang saya yakin, beliau akan terus mencuba, dan walau nampak tersisih buat masa sekarang, beliau tidak akan mudah pudar begitu cepat dari landscape politik negara ini. Sekian buat masa ini. Keluar sekejap, Indonesia. It's a wrap. See you next year.